Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan isi dari PowerPoint kami yang berjudul Budidaya Padi Sampai Panen, dan yang akan dibacakan oleh Saudari Siska. Baiklah, saya akan membacakan slide pertama. Tanaman padi. Padi merupakan komoditas tanaman yang sudah sejak berabad-abad telah dibudidayakan oleh kalangan petani, terutama di Indonesia. Tanaman yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi ini akan selamanya dibutuhkan karena padi merupakan tanaman penghasil beras guna untuk kebutuhan konsumsi makanan dan kebutuhan nutrisi bagi semua umat manusia. Untuk itu, budidaya padi juga membutuhkan panduan yang lengkap untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Berikut adalah langkah-langkah dalam budidaya padi yang baik dan benar. Perbedaan padi dan gogo dan padi sawah. Padi gogo ditanam di lahan kering atau tidak digenang, sedangkan padi sawah ditanam di sawah yang selalu tergenang air. Syarat tumbuh tanaman padi. Tanaman padi dapat hidup di daerah yang berhawa panas dan banyak mengandung uap air. Curah hujan yang baik rata-rata 200 mm per bulan. Padi dapat ditanam di musim kemarau atau hujan. Pada musim kemarau produksi meningkatkan asalkan air irigasi selalu tersedia. Di musim hujan, walaupun air melimpah, produksi dapat menurun karena penyerbukan kurang intensif. Di dataran rendah, padi memerlukan ketinggian 0 sampai 650 meter dari permukaan laut dengan temperatur 22 sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan di dataran tinggi 650 sampai 1500 meter dari permukaan laut dengan temperatur 19 sampai 23 derajat Celcius. Tanaman padi memerlukan penyinaran matahari penuh tanpa naungan. Angin berpengaruh pada penyerbukan dan pembuahan, tetapi jika terlalu kencang akan merobohkan tanaman. Memilih tempat persamaian. Tempat untuk membuat persamaian merupakan syarat yang harus diperhatikan agar diperoleh bibit yang baik. Tanahnya harus yang subur, banyak mengandung humus dan gembur. Tanah itu harus tanah yang terbuka, tidak terlindungi oleh pepohonan, sehingga sinar matahari dapat diterima dan dipergunakan sepenuhnya. Dekat dengan sumber air, terutama untuk persamaian basah, sebab persamaian banyak membutuhkan air, sedangkan persamaian kering dimaksudkan mudah mendapatkan air untuk menyirami apabila persamaian itu mengalami kekeringan. Apabila areal yang akan ditanami cukup luas, sebaiknya tempat pembuatan persemaian tidak berkumpul menjadi satu tempat tetapi dibuat memencar. Hal itu untuk menghemat biaya dan tenaga pengangkutannya. Mengerjakan tanah untuk persamaian. Tanah persamaian harus mulai dikerjakan kurang lebih 50 hari sebelum penanaman. Karena adanya dua jenis padi, yaitu padi basah dan padi kering, maka tanah persamaian juga dapat dibedakan atas persamaian basah dan persamaian kering. Persamaian basah. Dalam membuat tanah sawah, basah persamaian seharusnya benar-benar subur. Rumput dan jerami yang masih harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian sawah dibanjiri. Tujuannya adalah agar tanah menjadi lembut, rumput dan tumbuh menjadi mati, dan berbagai serangga yang dapat merusak bibit mati pula. Persamaian kering. Prinsip pembuatan persamaian kering sama dengan persamaian basah. Rumput-rumput dan sisa-sisa jerami yang ada harus dibersihkan terlebih dahulu. Tanah dibolak-balik dengan bajak dan digaru, atau bisa dihalus. Juga memakai cangkul, yang terpenting tanah menjadi gembur. Setelah tanah menjadi halus, diratakan dan dibuat bedengan-bedengan. Adapun ukuran bedengan sebagai berikut: tinggi 20 cm, lebar 120 cm, panjang 500 sampai 600 cm antara bedengan yang satu dengan yang lain. Diberi jarak 30 cm sebagai selokan yang dapat digunakan untuk memudahkan penaburan biji, pengairan, pemupukan, penyemprotan hama, penyiangan
dan pencabutan bibit. Penaburan biji. Untuk memilih biji-biji yang bertunas dan tidak biji harus direndam dalam air. Biji-biji bertunas akan tenggelam, sedangkan biji-biji yang hampa dan biji-biji yang terapung bisa dibuang. Maksud perendaman selain memilih biji yang bertunas, biji juga agar dapat berkecambah. Berendam cukup 24 jam. Kemudian biji diambil dari rendaman lalu diperam dibungkus memakai daun pisang dan karung. Baiklah, saya akan mengalihkan kepada teman saya yang akan membacakan slide berikutnya. Baiklah, saya akan membacakan slide berikutnya, yaitu pemeliharaan persemaian pengairan. Pada persemaian basah, begitu biji ditaburkan terus digenangi air selama 24 jam, baru dikeringkan. Genangan air dimaksudkan agar biji yang disebar tidak berkelompok sehingga dapat merata. Adapun pengairan setelah penggenangan selama 24 jam itu dimaksudkan agar biji tidak membusuk dan mempercepat pertumbuhan. Pada persemaian kering, pengairan dilakukan dengan air rembesan. Air dimaksudkan dalam selokan antara bedengan-bedengan sehingga bedengan akan terus-menerus mendapatkan air dan benih akan tumbuh tanpa mengalami kekeringan. Apabila benih sudah cukup besar, penggenangan dilakukan dengan melihat keadaan pada bedengan persemaian. Bila banyak ditumbuhi rumput, perlu digenangi air. Apabila pada persemaian tidak ditumbuhi rumput, maka penggenangan air hanya kalau memerlukan saja. Pengendalian hama. Untuk menjaga kemungkinan serangga penyakit, persemaian perlu disemprot dengan insektisida 2 kali, yaitu 10 hari setelah penaburan dan sesudah persemaian berumur 17 hari. Berikutnya, pengolahan tanah atau lahan calon tanam padi. Cara pengolahan tanah sawah dengan cara tradisional, yaitu pengolahan tanah sawah dengan alat-alat sederhana seperti sabit, cangkul, bajak, dan garu, yang semuanya dilakukan oleh manusia atau dibantu oleh binatang misalnya kerbau dan sapi. Pengolahan tanah sawah dengan cara modern yaitu pengolahan tanah sawah dilakukan dengan mesin, dengan traktor, alat-alat pengolahan tanah yang serba dapat kerja sendiri. Nah, di sini dapat kita melihat ya gambar cara pengolahan tanah untuk tanam padi. Yang pertama itu pencangkulan. Pencangkulan, sawah yang akan dicangkul harus digenangi air terlebih dahulu agar tanah menjadi lunak dan rumput-rumputnya cepat membusuk. Pekerjaan pencangkulan dilanjutkan pada pula dengan perbaikan pematang yang bocor sehingga dapat menahan air yang masuk. Di gambar kedua ya, kita dapat melihat yaitu pembajakan. Sebelum pembajakan, sawah-sawah harus digenangi air terlebih dahulu. Ya, pembajakan dimulai dari tepi atau tengah petakan sawah yang dalamnya antara 12 sampai 20 cm. Tujuannya adalah yaitu mematikan dan membenamkan rumput dan membenamkan bahan-bahan organis seperti pupuk hijau, pupuk kandang, dan kompos sehingga bercampur dengan tanah. Nah, sedangkan gambar ketiga yaitu penggaruan ya. Ini tahap terakhir, yaitu pada waktu sawah akan digaru, penggenangan air dikurangi sehingga cukup hanya untuk membasahi bongkahan-bongkahan tanah saja. Penggaruan dilakukan berulang-ulang sehingga sisa-sisa rumput terbenam dan mengurangi perembesan air ke bawah. Nah, selanjutnya berikutnya yaitu teknik penanaman padi. Pemilihan bibit. Pekerjaan penanaman didahului dengan pekerjaan pencabutan bibit di persemaian. Bibit yang akan dicabut adalah bibit yang sudah berumur 25 sampai 40 hari, tergantung jenisnya. Berdaun 5 sampai 7 helai. Sebelum persemaian 2 atau 3 hari, tanah digenangi air agar tanah menjadi lunak dan memudahkan pencabutan.
Pemilihan tanaman padi. Pemeliharaan tanaman padi. Pengairan. Air merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan tanaman padi sawah. Masalah pengairan bagi tanaman padi sawah merupakan salah satu faktor penting yang harus mendapat perhatian penuh demi mendapat hasil panen yang akan datang. Penyiangan dan penyulaman. Setelah penanaman, apabila tanaman padi ada yang mati harus segera diganti atau disulam ya. Tanaman sulam itu dapat menyamai yang lain. Apabila penggantian bibit baru jangan sampai lewat 10 hari sesudah tanam. Slide berikutnya itu panen padi. Di sini kita sudah masuk di tahap panen ya. Ciri dan umur panen. Padi setiap panen 55% butir sudah menguning 33 sampai 36 hari setelah berbunga. Bagian bawah mulai masih terdapat sedikit gabah hijau. Kadar air gabah 21 sampai 26%. Butiran hijau rendah. Cara panen. Keringkan sawah 7 sampai 10 hari sebelum panen. Gunakan sabit tajam untuk memotong pangkal batang. Simpan hasil panen di suatu wadah atau tempat yang dialasi. Panen dengan menggunakan mesin akan menghemat waktu. Dengan alat reaper binder, panen dapat dilakukan selama 15 jam untuk setiap hektar. Sedangkan dengan reaper harvester, panen hanya dilakukan selama 6 jam untuk 1 hektar. Nah, itulah tadi isi dari PowerPoint kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.